Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mulandari, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020 LPTK UNS. Pada hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, akan melaksanakan video praktik pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah IPS 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun mengikuti pembelajaran melalui daring. Oke. Silakan sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ready to pray. I am ready. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mbak Dewi sudah memimpin doa hari ini. Bu Reni, periksa dulu untuk presensinya, nggih. Alhamdulillah semuanya lengkap, bisa mengikuti pembelajaran geografi hari ini dengan baik. Semoga semuanya mengikuti pembelajaran dengan lancar dan tidak ada hambatan jaringan. Suaranya Bu Reni bisa diterima di sana? Bisa, Mem. Oke, jelas ya. Baik, Bu Reni mulai dulu pembelajaran hari ini. Bu Reni sebelumnya bertanya dulu, materi pada pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas terkait pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan, di mana yang kita bahas adalah prinsip 3R. Masih ingat apa itu 3R? Masih. Siapa yang mau menyebutkan? Reuse. Oke, good. Barusan siapa ini? Barusan Mbak Dewi ya? Nabila Penatan. Oh, Mbak Nabila. Oke, jadi barusan Mbak Nabila menyebutkan bahwa prinsip 3R meliputi reuse, reduce, dan recycle. Masih ingat apa masing-masing pengertian dari reduce, reuse, dan recycle? Apa itu reduce? Mengurangi pemakaian, Mem. Mengurangi pemakaian. Apa itu reuse? Memakai ulang. Kembali. Menggunakan ulang. Apa itu recycle? Mendaur ulang. Betul sekali. Jadi pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas pengelolaan sumber daya berwawasan lingkungan dengan menggunakan prinsip 3R. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi masih berkaitan dengan sumber daya alam. Tapi akhir-akhir ini sering terjadi kerusakan sumber daya alam yang disebabkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, salah satunya, coba Bu Reni tampilkan dulu gambarnya. Nanti silakan anak-anak amati gambar tersebut, gambar apa ya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo. Good. Siapa yang barusan menyebutkan ini? Wahidia Firda. Oke, Mbak Firda, betul sekali. Jadi, gambar yang dimaksud adalah tragedi Lapindo yang dimulai pada bulan Mei 2006 dan masih berlanjut hingga sekarang. Setelah 14 tahun, seperti apa kondisi lumpur Lapindo yang berada di Porong Sidoarjo? Kita coba lihat lagi. Nah, seperti ini. Kondisi lumpur Lapindo dilihat dari atas menggunakan drone. Nah, ini adalah pusat semburannya. Terlihat ya? Iya, terlihat. Oke. Baik. Nah, ini kemudian, nah ini dari atas lagi. Potret pusat semburan yang hingga sekarang masih aktif. Lihat dari asap yang mengepul di sekitarnya. Nah, ini adalah pusat semburan di mana masih aktif sampai sekarang, terlihat dari asap yang mengepul di sekitar pusat semburan. Sangat mengerikan ya. Nah, kemudian ini lebih dekat lagi.
Pusat semburan tersebut muncul pada tahun 2006 yang lalu dan hingga saat ini menenggelamkan puluhan ribu rumah. Tidak hanya rumah saja yang ditenggelamkan. Nah, bahkan puluhan desa dan sebagian dari 3 kecamatan ikut tenggelam akibat lumpur lapindo ini. Nah, ini kondisi pabrik-pabrik, kemudian lahan yang terkena luapan lumpur lapindo 1.300 hektar dan 24 pabrik tenggelam akibat lumpur lapindo tersebut. Nah, kemudian yang ini, hingga kini pusat semburan masih belum dapat ditutup sepenuhnya, meskipun beberapa cara telah dicoba untuk menutupnya. Apakah ada yang rumahnya di sekitar Sidoarjo? Yang rumahnya tidak ada. Tidak ada sepertinya. Oke. Berarti tidak ada yang terkena dampak secara langsung ya. Nah, itu adalah suatu fenomena yang terjadi dekat dengan kita. Fenomena lumpur lapindo yang dekat dengan kita saat ini sampai detik ini masih belum teratasi. Nah, kerusakan akibat lapindo tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, ya. Nah, atas dasar inilah maka kita hari ini akan melanjutkan materi pembelajaran terkait AMDAL. Nah, sebelum kita menuju ke pembelajaran AMDAL, supaya semuanya lebih semangat lagi, coba Bu Reni pimpin yel-yel terlebih dahulu. Nah, yuk kita yel-yel dulu supaya semuanya tetap semangat. Bu Reni pimpin ya yel-yelnya semais, nanti dijawabnya dengan lantang. Dinyalakan dulu mikrofonnya semuanya. Nah, supaya lebih semangat, lebih aktif mengikuti pembelajaran, yel semais dulu. Yang keras ya. 1, 2, 3. Semais. Super. Satu lagi ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Semais. Super. Oke, terima kasih. Nah, semoga semuanya tetap semangat. Oke, baik, Bu Reni lanjutkan lagi terkait AMDAL. Nah, hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini di mana kita akan mempelajari tentang menjelaskan analisis mengenai AMDAL dalam pembangunan. Kemudian nanti tugasnya Ananda menyajikan laporan hasil identifikasi peran AMDAL dalam pembangunan serta evaluasi pelaksanaan AMDAL di Indonesia dalam bentuk tabel. Nah, tujuan pembelajaran kita mempelajari AMDAL adalah nanti siswa sampean akan mengamati PPT dan video. Kemudian diharapkan Ananda mampu mengidentifikasi peran AMDAL dalam pembangunan serta mengevaluasi pelaksanaan AMDAL di Indonesia dalam bentuk tabel dan mampu menerapkan keterampilan APAD 21 untuk mengatasi permasalahan peran AMDAL dalam pembangunan dengan kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, untuk itu mari kita mulai tentang AMDAL. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 18, setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang dimaksud dalam ayat 1 diberi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam izin sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1, dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Nah, itu adalah isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 18. Pengertian AMDAL. Nah, untuk analisis mengenai dampak lingkungan tersendiri adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Nah, kira-kira
Ada yang bisa menjelaskan mengapa kita perlu mempelajari AMDAL? Mungkin Ma'am biar bisa menganalisis wilayah sekitarnya yang mau dibangun untuk suatu usaha. Ya, Mbak Dewi? Oke, menganalisis usaha yang ada di lingkungan sekitar. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Baik, ada lagi yang lainnya mungkin yang melengkapi Mbak Kalau Dewi? saya Mm-mm. AMDAL itu bisa kayak untuk menghindari konflik sama warga sekitar. Kan AMDAL itu kan kayak menjaga lingkungan gitu nantinya. Jadi menurut saya AMDAL itu bisa menghindari konflik sama lingkungan sekitar, kayak biar warganya itu tenang kalau misalnya ada usaha di situ gitu. Oke, terima kasih Mbak Nabila sudah melengkapi jawaban dari Mbak Dewi barusan. Baik, Bu Reni pertegas lagi, mengapa kita perlu mempelajari AMDAL? Karena sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu sudah memberikan manfaat yang luar biasa besarnya bagi kegiatan pembangunan. Nah, saat ini pembangunan itu kan semakin pesat ya, karena jumlah penduduk di Indonesia juga semakin banyak, sehingga pemanfaatan sumber daya alam juga meningkat. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dalam skala besar pasti dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, itu salah satu dampaknya. Supaya kerusakan lingkungan tersebut tidak semakin parah, maka perencanaan pembangunan harus menggunakan AMDAL. Begitu ya. Oke, jadi tujuan adanya AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha dan kegiatan pembangunan atau proyek agar dapat berjalan secara sinambung tanpa merusak lingkungan hidup. Nah, ini kapan AMDAL dibuat? AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Ada yang tahu kenapa AMDAL itu dibuat saat perencanaan suatu proyek? Karena kalau dilakukan saat pembangunan, takutnya memang sudah terjadi efek negatif dari pembangunan tersebut. Jadi dilakukan pas lagi perencanaan pembangunan, biar mencegah. Mencegah apa? Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, terima kasih. Siapa barusan, Mbak? Siapa yang barusan? Puput. Oh, Puput. Oke, Mbak Puput. Jadi betul sekali yang disampaikan Mbak Puput, mengapa AMDAL itu dibuat saat perencanaan suatu proyek. Kenapa tidak waktu proyek itu berlangsung? Kenapa? Karena AMDAL itu digunakan sebagai acuan pengambil keputusan. Apakah proyek tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak? Sehingga ketika proses perencanaan harus menyertakan AMDAL sehingga bisa diketahui lebih awal. Jika berdampak negatif, maka proyek tersebut tidak akan diizinkan atau mungkin diizinkan dengan syarat. Nah, gitu ya. Jadi yang disampaikan Mbak Puput tadi benar terkait kapan pembuatan AMDAL. Siapa yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan AMDAL? Yaitu Bapedal atau Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Nah, ini adalah kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha terhadap lingkungan. Jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, serta banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. Nah, ini adalah fungsi AMDAL bagi masyarakat. Nah, ini untuk pemilik proyek atau pemrakarsa. Kemudian fungsinya AMDAL untuk pemerintah. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang harus terdapat di dalam AMDAL. Nah, untuk prosedurnya bagaimana? Prosedur AMDAL melibatkan pemrakarsa, masyarakat sekitar, dinas lingkungan hidup, pemerintah daerah, dan pihak yang memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup. Apakah ada yang belum paham terkait AMDAL? Belum ada pertanyaan. Oke, baik, kalau memang belum ada pertanyaan, sekarang silahkan Ananda memperhatikan LKPD yang sudah berani bagikan di WA Group sebelum pembelajaran tadi berlangsung. Apakah LKPD-nya sudah di-download semuanya? Sudah. Baik, bagaimana? Apakah ada pertanyaan terkait LKPD tersebut?
Apakah ada yang belum dimengerti terkait instruksi di LKPD yang sudah Breni share? Mengerti, Tidak ada? Mem. Iya, Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan terkait LKPD, maka sekarang silakan Ananda bisa meninggalkan Google Meet untuk segera bergabung ke WA Group masing-masing kelompok untuk melakukan diskusi penyelesaian permasalahan yang ada di LKPD. Kalau boleh tahu, di LKPD tersebut ada permasalahan apa yang Bu Reni sampaikan? Tentang Tidak ada? lumpur lapindo. Oke, baik. Jadi LKPD-nya berkaitan dengan lumpur lapindo. Oke ya. Sekarang silakan Ananda bisa meninggalkan Google Meet untuk segera bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan berdiskusi melalui WA Group yang sudah terbentuk pada hari sebelumnya. Apakah sudah tampak LKPD-nya? sudah. Oke, jadi di dalam LKPD ini Ananda semuanya silahkan menjelaskan terkait permasalahan AMDAL. Nah ini di mana fenomena yang Breni angkat adalah terkait lumpur lapindo. Nah, ini adalah fenomena lumpur lapindo saat ini ya, 2020. Di situ ada wacana sedikit yang bisa Ananda baca. Kemudian ada foto udara mulai tahun 2005, 2006, dan 2007. Nah, dari ketiga citra satelit tersebut, silakan diamati. Bandingkan apa pertanyaan yang terbersit di benak Ananda terkait fenomena lumpur lapindo yang sudah mulai 2006 sampai 2020 belum terselesaikan. Setelah itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan didiskusikan bersama kelompoknya, cari tahu jawabannya, bisa googling lewat internet atau sumber-sumber yang lainnya. Dan yang terakhir nanti silakan mengidentifikasi permasalahan apa yang ditimbulkan dari fenomena lumpur lapindo dan solusi apa yang sampean berikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, apakah peran AMDAL dalam kasus tersebut sudah berfungsi dengan baik atau belum? Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Bu Reni beri waktu diskusi selama 20 menit. Nanti silakan Ananda segera bergabung di Google Meet kembali dalam kegiatan presentasi. Jadi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan LKPD yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Mem. Oke. Baik, Bu Reni tutup dulu untuk Google Meet-nya. Silahkan setelah ini Ananda semuanya bergabung bersama kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. 20 menit ke depan diskusi di grup WA, setelah itu bergabung kembali di Google Meet untuk presentasi kelompok. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Mem. Belum ada, Baik, Mem. kalau tidak ada, baik kalau tidak ada, Breni tutup untuk Google Meet-nya. Kita bertemu lagi setelah 20 menit diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, 20 menit Ananda sudah diskusi bersama kelompoknya masing-masing di WA Group bersama Bu Reni juga, dan Bu Reni sampaikan terima kasih karena semuanya sudah aktif mengikuti diskusi kelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD terkait lumpur lapindo Berantas. Oke. Seperti yang Bu Reni sampaikan tadi, sekarang kita bergabung lagi di Google Meet untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, silakan kelompoknya yang sudah siap, silakan bisa mempresentasikan terlebih dahulu. Monggo, kelompoknya siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Silakan, bebas. Kelompok 5, Mem. Oke, kelompok 5, silahkan. Kelompok 5 akan mempresentasikan LKPD-nya terlebih dahulu. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pratama Diajana dan rekan anggota saya ada Salsabila Joviani sama Aprilia, tapi Aprilia berhalangan hadir karena jaringannya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban dari LKPD tentang AMDAL ini. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak, silakan. Baik, dari pertanyaan pertama, itu diperintahkan untuk mencari perbedaan dari ketiga citra satelit yang ada di dalam LKS. Dari situ kami menemukan bahwa gambar pertama merupakan kondisi Sidoarjo sebelum adanya lumpur lapindo. Terus gambar kedua merupakan gambar lumpur lapindo mulai meluap. Dan gambar ketiga adalah saat lumpur lapindo semakin meluap di daerah Sidoarjo. Terus dari ketiga gambar di atas, kami bertiga memiliki pertanyaan yang akan ditanyakan. Pertanyaan dari Putri Pratama Dia, yaitu apa penyebab terjadinya semburan lumpur lapindo ini, berapa volume lumpur yang keluar setiap harinya, apa saja efek dari semburan lumpur lapindo, berapa luas penyebaran lumpur lapindo sampai detik ini. Terus ada dari Salsabila Joviani, pertanyaannya yaitu mungkin dari kedua gambar di atas, 2007 memang paling terparah daerahnya terkena lumpur lapindo. Tapi apakah penyebab daerah semua tersebut terkena lumpur lapindo? Dan kemudian dari Aprilia Retno, apa dampak positif yang dapat kita ambil dari fenomena tersebut? Dari situ kami menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Dari pertanyaan Putri Pratama Dia yang tadi, penyebab terjadinya semburan lumpur lapindo ini, Putri menemukan jawaban bahwa pihak Lapindo mengemukakan dua teori, yakni pertama, semburan terjadi akibat kesalahan prosedur saat pengeboran. Kedua, lumpur panas menyembur secara kebetulan saat pengeboran, tetapi penyebabnya belum diketahui. Selain dua teori itu, dugaan penyebab semburan lumpur panas adalah akibat proses panas bumi atau dipicu gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya, yang terjadi 2 hari sebelum semburan muncul, yakni pada 27 Mei 2006. Terus pertanyaan kedua, berapa volume lumpur yang keluar setiap harinya? Jawabannya, jumlah lumpur di Sidoarjo yang keluar dari perut bumi sekitar 100.000 meter kubik per hari. Yang ketiga, apa saja efek dari semburan lumpur lapindo? Dampak positif yang dihasilkan dari lumpur lapindo adalah dampak membuka lokasi wisata. Sedangkan dampak negatif dari luapan lumpur lapindo ini adalah dampak ekonomi masyarakat sekitar, baik berupa kegiatan alam yang dimiliki atau pekerjaan warga sekitar, terus juga memiliki dampak sosial masyarakat sekitar seperti rumah terendam, sekolah terendam, kantor pemerintah tidak berfungsi, dan lain sebagainya. Dampak selanjutnya adalah dampak kesehatan yang terjadi pada masyarakat. Pasti kesehatan masyarakat juga terganggu. Terus yang keempat, berapa luas penyebaran lumpur lapindo sampai detik ini? Sampai detik ini terakhir kali pada tahun 2015, luas penyebaran lumpur lapindo mencapai
640 hektar. Dan yang kedua ada dari Salsabila Joviani. Yang kedua dari saya, yaitu pertanyaannya, mungkin dari gambar kedua, di atas, pada tahun 2007 memang paling terparah daerahnya, terkena lumpur lapindo. Tapi apakah penyebab daerah semua tersebut terkena lumpur lapindo? Jadi salah satu penyebab adalah karena pengeboran eksplorasi untuk gas alam yang menjadi pemicu letusan sehingga lumpur lapindo tersebut tersebar kemana-mana. Dan ada juga penyebab terjadinya karena gempa pada hari sebelum terjadi lumpur lapindo itu juga bisa memicu terjadinya letusan tersebut. Jadi ada juga beberapa perusahaan gas yang memompa lumpur dan semen eksplorasi supaya bisa menghambat terjadinya lumpur lapindo tersebut. Lalu ada juga orang-orang yang mereka itu membantu supaya lumpur lapindo tersebut itu bisa terhambat dan tidak menyebar kemana-mana. Dan ada juga cara supaya lumpur lapindo tersebut bisa terhambat dengan cara memasukkan ribuan rantai bola semen kecil ke dalam lubang supaya menghentikan letusan tersebut. Jadi itu penyebab terjadinya letusan yang bisa menyebabkan lumpur lapindo tersebut menyebar kemana-mana. Dari pertanyaan dan jawaban yang kita temukan, kita menemukan solusi atau ide untuk menangani luasnya penyebaran lumpur lapindo ini. Menurut Putri Pratamadia, dia bersolusi atau memiliki ide bahwa lumpur lapindo memiliki dampak baik dan dampak buruk tersendiri. Dan Putri akan menyarankan beberapa solusi pada dampak buruk yang dihasilkan, seperti penurunan ekonomi masyarakat, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani luapan lumpur ini, saya mendapat solusi untuk melakukan pengeboran miring di sisi pusat luapan lumpur. Tapi juga harus memperhitungkan tingkat keretahan tanah yang akan terjadi atau lokasi untuk pengeboran miring di sekitar wilayah yang akan dibor. Karena jika semburan ini juga keluar dari retahan tanah, otomatis lumpur akan semakin meluas. Pengeboran tersebut bertujuan untuk membuat semacam waduk mini dan bendungan tinggi yang mengelilingi daerah lumpur dan berujung di aliran sungai terdekat. Di sisi waduk dan bendungan ditanami pohon-pohon yang dapat meresap banyak air dan memiliki akar panjang dan besar seperti bambu dan lain sebagainya. Pada saat tertentu, waduk akan mengeluarkan air yang ditampungnya ke daerah lumpur, dan air lumpur akan mengalir ke sungai dengan sendirinya. Tetapi, karena ada akar-akar penyerap air ini, resiko terjadinya banjir akan berkurang, dan air akan terus dialirkan sampai lumpur habis, dan kemudian melakukan tindakan lanjut untuk menghilangkan pusat semburan lumpur. Tetapi, selama pembangunan bendungan, waduk, dan penanaman pohon ini, sebaiknya lumpur lapindo dimanfaatkan oleh masyarakat karena lumpur lapindo berpotensi untuk bahan konstruksi seperti bata merah, genteng, agregat, dan beton ringan. Kemudian ada solusi dari Salsabila Joviani. Solusi dari saya yaitu seharusnya pada daerah yang rawan sekali terkena lumpur lapindo, itu masyarakatnya bisa mengantisipasi atau menjaga-jaga daerah yang memang rawan sekali terkena, supaya tidak terlalu terkena lumpur lapindo tersebut. Dan masyarakat juga bisa bersama-sama menjaga daerah supaya tidak terkena masalah lumpur lapindo yang sangat banyak sekali menyebabkan masalah di mana-mana. Dengan ada caranya itu, masyarakat bisa menjaga-jaga dan mengantisipasi daerah atau kawasan yang memang rawan sekali terkena lumpur lapindo. Kemudian solusi dari Aprilia Retno adalah pembuatan tanggul untuk mengarahkan semburan lapindo ke arah lainnya seperti kali atau sungai di sekitarnya. Tapi menurut saya ini adalah solusi yang pernah dilakukan oleh pemerintahan. Peran AMDAL dalam pembangunan lapindo ini kurang ada karena PT Lapindo ini belum menyediakan atau memberikan AMDAL kepada pemerintah. Dan Bapedal sendiri saat turun tangan, ia merasa kecewa dengan pemerintah karena mengizinkan begitu saja proses atau usaha ini berlangsung tanpa adanya AMDAL atau surat-surat lengkap untuk pembangunan ini. Oleh karena itu, saya bisa menyatakan bahwa peran AMDAL di dalam Lapindo ini sangat penting, tetapi tidak dilakukan oleh PT Lapindo.
Sekian dari saya, sekian dari saya dan Salsabila Joviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompoknya Mbak Puput dan Mbak Joviani. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Puput dan Mbak Joviani yang sudah mempresentasikan LKPD-nya, sudah disampaikan pertanyaan apa yang ingin ditanyakan, kemudian sudah dicari tahu jawabannya apa, kemudian dicari solusi penanganan terhadap lumpur lapindo ini, dan kelompoknya Mbak Puput sudah mengutarakan bahwa AMDAL yang ada di lumpur lapindo masih belum dilakukan dengan baik. Itu evaluasi dari kelompoknya Mbak Puput. Oke, terima kasih kelompok yang sudah tampil dan mempresentasikan hasilnya. Apakah menurut Ananda fenomena lumpur lapindo ini sebelum perencanaan proyek sudah melakukan analisis AMDAL dengan baik atau belum? Sepertinya belum. Oke, sepertinya belum ya. Sehingga terjadilah dampak seperti ini yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian yang luar biasa yang dirasakan masyarakat sekitar. Baik, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah mempresentasikan LKPD hasil dari diskusi kelompoknya melalui WA Group. Baik, sekarang Bu Reni mau tanya, pengalaman apa yang Ananda peroleh setelah mempelajari AMDAL dan melakukan diskusi tentang fenomena lumpur lapindo yang ada di LKPD? Saya, Mem. Baik, Mbak Ayasa. Silakan Mbak Ayasa. Ya, kan ini refleksi buat kita sendiri ya, dari dampak mengenai lumpur lapindo dan dari AMDAL tersebut, kita harus bisa memanfaatkan, jadi kita nggak boleh lihat dari sisi positif negatifnya aja. Di situ ada sisi positifnya juga, bisa buat dijadiin pariwisata. Habis itu kan dari pemerintah sendiri udah ada peraturan. Nah, kita untuk menghindari dampak negatifnya, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang dari pemerintah itu. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ayasa sudah membantu membuat refleksi pembelajaran hari ini. Jadi menurut Mbak Ayasa hari ini kita semuanya belajar dari fenomena lumpur lapindo. Kalau menurut Mbak Ayasa jangan dilihat dari negatifnya saja. Lumpur lapindo itu ternyata juga membawa pengaruh positif untuk masyarakat sekitar terutama. Yaitu lumpur lapindo saat ini bisa dijadikan sebagai objek wisata ya Mbak ya. Objek wisata yang bisa dijadikan alternatif wisata oleh penduduk sekitar maupun penduduk dari luar kota. Nah, yang kedua, kita tetap harus mengikuti peraturan dari pemerintah untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah. Salah satunya yaitu ketika merencanakan sebuah proyek harus menyusun AMDAL terlebih dahulu, gunanya adalah untuk acuan apakah proyek tersebut bisa terus dilanjutkan atau tidak. Oke, terima kasih Mbak Ayasa. Apakah dari materi hari ini ada materi yang belum dipahami oleh Anda semuanya? Mem, saya mau tanya. Oke, Mbak Puput, silakan. Jadi, misalnya kita sudah membuat AMDAL, itu kita harus, jadi intinya kayak apa bedanya AMDAL sama izin mendirikan bangunan atau IMB? Ya, baik, terima kasih Mbak Puput atas pertanyaannya. Sebelum Bu Reni menjawab, kira-kira ada yang bisa menjawab apa pertanyaan dari Mbak Puput tadi? Apa bedanya izin mendirikan bangunan dengan AMDAL? Oke, siapa yang mau membantu Bu Reni menjawab pertanyaan dari Mbak Puput? Saya mau izin coba jawab, Mem. Oke, silakan Mbak Dewi. Silakan. Mungkin kalau IMB itu kan izin membangun bangunan, mungkin kayak lebih cuman ke dalam perizinannya doang. Kalau misalnya AMDAL itu dia, kalau kita mau bikin AMDAL kan harus lebih ke harus dianalisis dulu, harus dilihat yang lain-lainnya, kayak dampak-dampak gitu kan kalau AMDAL. Kalau IMB cuman sekedar kayak perizinan mungkin, Mem. Oke.
Baik, terima kasih Mbak Dewi untuk jawabannya terhadap Mbak Puput. Izin mendirikan bangunan itu hanya terbatas mendirikan bangunan saja, Mbak. Rumah, hotel, kemudian ruko, itu semuanya harus ada IMB-nya, harus ada izin mendirikan bangunan. Tapi kalau AMDAL ini lebih fokus ke dampak ke depannya. Dampak apa yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut atau proyek tersebut. Kalau IMB kita mendirikan rumah tersebut kira-kira mengakibatkan dampak di sekitar apa tidak? Tidak kan? Nah, tidak. Kenapa? Karena rumah itu tempat tinggal, fungsinya untuk tempat tinggal kita. Tidak ada dampak yang ditimbulkan dari pembangunan rumah tersebut, kecuali kalau rumah tersebut memang didirikan di perbukitan atau di lereng-lereng terjal yang tidak boleh didirikan bangunan di sana. Tapi kalau AMDAL lebih fokus ke dampak ketika proyek tersebut berlangsung, dampak yang ditimbulkan dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, kemudian dampak terhadap lingkungan dan dampak untuk pemerintah. Terima kasih Mbak Puput yang sudah memberikan pertanyaan tadi. Kemudian Bu Reni tegaskan sekali lagi bahwa penerapan AMDAL untuk setiap rencana kegiatan pembangunan memang diharapkan bisa membantu tercapainya tujuan pembangunan yang selaras dengan kelestarian lingkungan. Nah, keselarasan pembangunan ini akan memicu pembangunan-pembangunan berikutnya, sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang tanpa terjadi kerusakan lingkungan. Nah, selain itu AMDAL juga berperan untuk mengendalikan setiap kegiatan pembangunan agar mengacu pada antisipasi terhadap perubahan lingkungan dan ekosistem. Jangan sampai nanti pembangunan akan menyebabkan degradasi lingkungan sehingga generasi yang akan datang tidak bisa menikmati sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seperti yang kita nikmati saat ini. Baik, jika tidak ada yang perlu ditanyakan, silakan ketua kelas bisa memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Ready to pray. I am ready. Alhamdulillah. Tadi. Terima kasih Mbak Dewi. Sebelum berani akhiri, setelah ini silakan Anda menuju ke e-learning untuk mengerjakan soal tes formatif tentang AMDAL ya, untuk persiapan ulangan harian pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, sama-sama.